Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berjumpa kembali di channel Donitan. Pada hari ini saya bersama dengan Bapak Re ya. Panggilannya Pak Re atau Pak Gino, Pak? Re. Pak Re ya panggilannya. Re aja. Banyak yang manggilnya Gino, Pak Gino. Itu kan di Jawa. Oh, di Jawa. Ya ya. Assalamualaikum Pak Re, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, Pak Re ini kan beberapa waktu yang lalu kan bersahadat ya di Ya. Studio Graha Malam Jakarta. Alhamdulillah. Gimana Pak? Sholat lancar? Lancar. Alhamdulillah. Tahajud lancar. Ada satpam yang ini atau atau gimana? Wah, Enggak ya? mana? Dari dalam sendiri. Ya. Alhamdulillah. Nah, berarti ada kesulitan yang lain Pak selain sholat? Enggak, belum sampai saat Belum ini. ya? Alhamdulillah. Nah, kalau gitu, ini gini, kenapa saya hari ini bercakap-cakap lagi dengan Pak Re ini, karena banyak reaction nih Pak, ada Iya. reaction. Betul. Ada reaction dari mungkin bekas sahabat Pak Re atau bagaimana gitu ya. Bekas orang-orang dulu. Orang-orang dulu tuh maksudnya orang kapan Pak? Waktu di Medan gitu maksudnya? Ya, betul. Oke, nah boleh nggak Pak Re ceritain sedikit, menanggapi ya Pak ya, mungkin apa yang dibicarakan di dalam video reaction itu oleh seorang Bapak yang bernama siapa? Parlin ya Pak ya? Betul? Betul. Bapak kenal dengan Pak Parlin itu betul? Kenal. Kenal baik. Baik. Luar dalam Pak? Atau luar aja? Oh, kenal. Oh ya, nah maksud saya gini, kan Pak Parlin itu kan membuat reaction, Ya, mengatakan beberapa hal yang mungkin sebenarnya boleh dibilang cukup private ya Pak ya? betul, betul. Betul ya? Betul. Nah, mungkin Pak Re ada tanggapan mengenai, tapi sebelumnya mungkin gini dulu Pak. Kenapa? Kan Pak Re ini ke sini bawa dokumen nih, Iya, betul. ya kan? Ada yang mengatakan Pak Re bukan mantan pendeta. Betul. Terus ada yang bilang pendeta palsu gitu. Nah, boleh nggak Pak Re tunjukin sebentar sekilas gitu bahwa ini adalah dokumen-dokumen Ya, Pak Re yang asli, sah betul, gitu ya. betul. Kalau yang Mungkin nggak perlu di zoom. nggak usah ya. Saya sudah ada pegang fotokopinya di sini. Ya. Ini beberapa fotokopi yang saya minta dari Pak Re. Supaya Pak Re bisa membuktikan bahwa ini ternyata dokumen yang sah gitu ya. Ini yang asli. Kalau ini dokumen apa nih Pak? Asli pendeta. Ini memberikan sertifikat kepada Gino Albert Elias Re SEMA Pendeta Pembantu. Iya. Oke. Dinyatakan lulus. Iya. Ada ujiannya Pak Jero? Ada. Susah nggak Pak ujiannya? Ya, gitu. Hah? Waktu ujian ada apa? Ada bahasa Ibrani nggak Pak? Atau Nggak bahasa ada, Yunani gitu? Nggak ada. Enggak ya? Baik, nah ini surat pengangkatan pendeta pembantu ya. Iya, Dikeluarkan di Gereja Bethel Indonesia Sumatera Utara, betul. Parapat 31 Mei 2002, 2002. Betul ya? Yang mengeluarkan ini namanya saya bacakan nggak apa-apa Pak ya? Nggak usah? Nah, baik, silakan selanjutnya apa? Ini jasa S1 dulu, kalau S1 dari ekonomi. S1, ya. Ekonomi asli. Keren Pak pecinya Pak? Dari Semarang. S1. Pak Gino Albert Elias Re, Manado, sekian. Ini apa ijazah S1 ya Pak ya? Ya, Sarjana ekonomi. ya. Oke, selanjutnya Terus ini jasa S2-nya. keduanya MTH, Magister Teologi. Ya, Pak Gino Albert Elias Re. Dikeluarkan oleh sekolah, boleh sebutin Pak? ya Atau udah nggak jelas tuh. STTB Ya, Indonesia. saya nggak usah zoom lah ya. Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Jalan Petamburan 4 nomor 5 sekian gitu ya. Bukan dikeluarkan pramuka loh. Ini bukan pramuka Pak ya? Bukan sertifikat Silakan pramuka ya? dicek. Pramuka Senen. Oh iya, mohon maaf gua belum kenalin. Udah nongol. Alhamdulillah, pengacara saya nongol lagi. Pengacara kondang ibu kota dengan Glenn Purba ya? Ya, Hah? Purba, benar Purba. Purba. Pura-pura Batak. Oh bukan pura-pura Batak ya? Lu yang ngomong bukan gua loh ya. Bukan. Ya, alhamdulillah sekarang kita nih boleh dibilang kita Ada pengen klarifikasi. klarifikasi dari Pak Re ya. Iya. Boleh nggak Pak tanggepin sedikit mengenai orang yang membuat reaction itu? Apakah betul Pak Re mengenal orang tersebut dan apakah betul yang dia katakan dalam video reaction tersebut gitu Pak? Yang pasti memang dia sangat saya kenal istilahnya. Hmm. Karena dia dulu di Medan, ya saya katakan kita sudah punya ada jabatan, dia masih apa namanya di bawah saya lah. Tapi bukan di struktur. Saya kayak lepas. Jadi Oh, ada gitu. jadwal-jadwal lepas.
Nah begitu dia pindah ke Jakarta baru dia mungkin mendirikan gereja ya. Oh, dia pendeta juga, Pak? Pendeta juga, Oh, MTH juga? MTH juga. Oh, tapi bukan pramuka juga? Bukan. Enggak, ini konfirmasi aja. Kan punya Bapak juga bukan pramuka kan? Ya. Oke, berarti dia dulu di Medan, satu lembaga atau satu gereja dengan Bapak. Ya, tapi tidak di strukturnya. Tapi tidak di Kalau struktur. saya di strukturnya kan. Terus dia sebagai apanya Bapak berarti? Ya kayak apa pegawai lepas juga nggak bisa ya. Ya kayak pelayan lah. Pelayan. Oh, Jadi saya yang kasih jadwal, dia pelayan. Kan begitu. Oh, dia yang melakukan pelayanan. Bapak yang memberikan jadwal. Untuk kita kan ada namanya misi. Misi. Bapak tahu kan misi? Misi apa, Pak? Misi apa? Nah, ya pasti kan tahu Bapak misi. Enggak, pengen denger aja Pak misi apa gitu. Misi ya kita bawa tim untuk datang di satu tempat. Kemudian kita bikin kebaktian. Sebenarnya misi cuma Dengan orang-orang setempat. orang setempat. Yang beragama lain. Enggak, agama. Oh, beragama Kristen juga. Oke. Gitu. Misi. Oke. Berarti Bapak mengenal Pak Parlin itu memang sudah dari zaman di Medan. Terus di Jakarta Bapak juga? Ya, karena dia bilang dia sudah berhasil jadi pendeta ya. Dan juga saya memang tidak buat lagi gereja, saya tidak lagi masuk gereja ya. Dia ikut suruh bantu lah. Oh, gantian Bapaknya bantu dia. Bantu. Oh. Ya, akhirnya dia bilang karena dibantu dia pikir saya punya IQ di bawah rata-rata. Oh gitu. Ya, nyesek juga ya, waduh. Oh, dia pernah ngukur IQ Bapak? Iya, nggak pernah. Aku tahu bahwa IQ Bapak di bawah rata-rata. Dia pikir dia udah orang pintar. Oh gitu. Karena udah di atas kan. Oh, karena waktu itu dia di atas Bapak. Posisinya. Jadi kan IQ saya di bawah rata-rata. Oh, oke. Itu. Waktu itu Bapak ngikut dia karena Bapak sudah tidak jadi pendeta atau gimana? Ya, saya sebenarnya nggak buat gereja. Ya, istilahnya ngikut aja kayak evangelis biasa lah. Oh, oke. Maksudnya pendeta tembak itu kan gimana, Pak? Ya, khotbah paling kayak Khotbah. dakwah lah. Oke. Terus berapa lama Pak Bapak ngikut dia? Kalau saya lama sih bilang saya lupa ya. Tapi satu tempat kemudian saya pindah ya di satu tempat ya gereja juga. Cuma ya memang menjanjikan lah. Namanya itu kehidupan kan. Kalau di Parlin ya nggak ada. Ya saya jelas ambil yang bagus kan. Oh, Bapak pindah. Pindah. Gitu aja. Gara-gara Bapak pindah, dia marah gitu atau gimana? Nggak tahu. Kalau dulu nggak marah. Begitu saya jadi mualaf ya dia seperti itu deh ceritain. Oh, gitu. Oke. Ya. Terus setelah itu gimana Pak? Ada cerita lain mengenai dia? Dengan Bapak? Ya kalau di YouTube saya lihat fitnah. Fitnah. Banyak fitnah yang dia buat. Seolah-olah saya melakukan mualaf karena ini, karena wanita dan sebagainya. Aduh, Oh, gitu. terlalu sekali. Nah, Glenn, itu kalau ini narasumber gimana sih? Ini narasumber pengacara malah sibuk sendiri. Udah ngeliat videonya yang dari Parlin itu, Bro? Udah, sebagian udah. Udah. Menurut Glenn gimana? Ya menurut saya sih, ya Bang Parlin terlalu berani itu. Bang Parlin Purba itu terlalu berani. Purba marganya. Ya, berbaju. Ya sama lah marga sama saya Purba. Kami sudah membuktikan bagian kami. Tinggal Bang Parlin kami tunggu itikat baiknya untuk membuktikan perkataan Bang Parlin. Kami kasih waktu 3 kali 24 menit ya. 24 menit. 3 kali 24 jam untuk mengklarifikasi. Boleh melalui Kodoni atau langsung ke yang bersangkutan nggak masalah. Ya. Nah nanti kalau memang Bang Parlin tidak bisa membuktikan apa yang dikatakannya di VT ya, Iya. video TikTok kan, ya kita akan bertemu di ranah hukum. Kalau memang Bang Ray juga merasa keberatan, ya kita akan melakukan tindakan hukum. Iya. Karena ya di situ banyak fitnah juga, kita lihat kan. Iya. Katanya Bang Ray ini bukan pendeta lah, hanya sebagai saya dengar seperti itu, udah gitu penipu, Penipu. udah gitu. Tadi saya juga dengar ada ngomongin soal utang piutang atau apalah. Nggak ada. Ada utang-utang. Nggak ada. Nah, itu juga ada, ya itu Saya juga. bantah. Tadi saya dengar ada kata-kata rahasia besar. Rahasia besar. Ya, silakan. Ya itu ya rahasia besar itu kan mengundang opini yang lebar ya, luas ya. Kalau udah begitu ya mestinya tanggung jawab lah, pertanggungjawaban aja. Ya. Kita tunggu aja ya Bang Parlin ya. Kan punya kontaknya Kodondi, langsung komen aja di bawah di YouTube, Nggak komen. bisa di komen paling. Di komen aja nanti biar Nomornya Pare ada deh. iya langsung ke Pare boleh atau komen di YouTube-nya Kodondi nggak masalah. Waktu itu ada yang
Saya lupa dia nyebut nama Pak Len atau tidak, tapi dia bilang dia adalah sahabat Pak Re, Ya. terus dia minta untuk bertemu dengan saya. Hmm. Saya sebagai waktu itu orang yang menuntun sahabat Pak Re, diajak mau bertemu, katanya mau ngomongin soal Pak Re, masa lalunya gitu. Buat saya jawab gini, buat saya orang yang bersahadat itu, saya nggak peduli masa lalunya mau seperti apa. Ya. Mau dia beneran mantan pendeta atau bukan, itu bukan urusan saya. Yang penting ada surat-surat seperti ini udah cukup gitu, ya. Bukan kapasitas kami juga membuktikan ini. Kami Ya. tidak perlu Ya. membuktikan ke belakang karena apapun yang ada di belakang ini kan bukan urusan kita. Ya. Kita hanya Ya. kami hanya bertanggung jawab di saat Pak Ray bersahadat dengan kami sampai ke depannya. Ya. Jadi apapun yang terjadi dengan proses kesehatan Pak Ray ke depannya, dampaknya, dampak sosialnya, apa semua, ya kalau kami mohon Pak Ray hubungi kami. Ya, baik. Apapun kami, insya Allah kami bantu. Ya. Ya. Jadi yang kami lakukan adalah kami membantu orang untuk masuk Islam. Ya, membantu bukan artinya memaksa. Saya waktu menuntun sahadat Pak Ray juga saya tanya kan, Ya. apakah ada Sukarela. paksaan atau dari kemauan sendiri kan? Pak Ray jawab Udah jelas. kemauan sendiri ya. Jadi Pak Ray ini masuk Islam mungkin melalui menikah, Ya. itu pun juga tidak ada salahnya gitu loh. Betul. Menikah adalah salah satu jalan untuk masuk Islam. Tidak ada yang menyalahkan, tidak ada salahnya gitu. Ya. Dan Pak Ray masuk Islam juga atas kemauan sendiri, Ya. bukan atas paksaan seseorang atau siapapun gitu kan. Betul. Masalah Bapak dulu pernah berkeluarga, terus pernah bercerai, terus pernah kenal dengan siapapun, Ya. pernah bekerja atau berprofesi sebagai apa, mantan pendeta atau bukan, itu bukan urusan saya Pak sebenarnya. Baik. Yang penting Bapak sudah masuk Islam, menjalankan Islam, itu Ya. udah cukup buat kita. Ya. Apa yang bisa kita bantu dalam hal keislaman Bapak, itulah tugas kita Ya. gitu. Betul. Ya kan? Depannya. Jadi sekarang sebenarnya yang lebih penting adalah mau bagaimanapun latar belakang Pak Re, namun setelah Pak Re ini sudah bersahadat, sudah menjadi seorang Muslim, bagaimana nih hasil Bapak nanti nih? Ya. Kelanjutannya bagaimana setelah menjadi Muslim kan begitu? Harusnya yang dilihat kan. Kalau masalah dulu menipu orang, meninggalkan mungkin yang tuduhan meninggalkan istri dan segala macam, itu urusan Pak Re. Baik. Kalau ada orang pihak-pihak Silakan. yang keberatan, Ya. silakan berurusan dengan Pak Re begitu ya. Ya, Bukan sama saya nggak ngurusin latar belakangnya Pak Re gitu ya. Silakan tuntut. Nah, gitu ya. Jadi tadi apa? Glenn bilang kalau memang ada tuduhan atau narasi yang menjurus ke fitnah, silakan buktikan. Klarifikasi aja. Gitu kan? Kalau kita diklarifikasi ya itu jadi ranahnya beda lagi gitu. Kalau Pak Re keberatan bisa Menuntut lah balik. nanti ke meja hukum. Iya. Gitu ya. Oke. Baik, mungkin Pak Re ada tambahan nggak buat Pak Parlin ini yang dimaksud dengan rahasia besar itu mau di-spoil atau Ya monggo bilang aja. mungkin hanya Bapak dan Pak Parlin yang tahu aja gitu atau gimana? Ya kalau dia bilang udah rahasia besar di dalam suatu video atau YouTube ya, ya berarti kan dia buka aja. Hmm, Silakan. gitu. Siap saya. Bukan ada tentang. Tapi kalau dia harus bertanggung jawab apa yang dia bukakan ya. Kita jangan Silakan. buka aja udah gitu hilang. Langsung YouTube-nya hilang, TikTok-nya hilang. Ini TikTok-nya hilang. Sekarang udah hilang. Hilang. Tinggal YouTube. Yang YouTube-nya masih ada. Masih ada. Oke. Nah, kalau saya kan nggak ngapus videonya. Apa yang kita sudah lakukan dengan Pak Re pada waktu berapa tanggal 14 Juli kemarin ya. Yang penting saya tahu bahwa Pak Re bisa mempertanggungjawabkan ya sudah gitu. Kan gitu ya. Nah, cuman memang banyak Pak yang mungkin menonton video reaksinya Pak Parlin itu kemudian jadi mempunyai kesan yang kurang baik. Yaitu hak mereka. Sekarang mungkin kalau Pak Re ada yang mau diklarifikasi, monggo Pak. Dari sudut yang mana? Terserah Bapak mau dari mana, kependetaan Bapak disebut-sebut kan? Ya tahu. udah diketahui semua, udah ada bukti Sudah cukup cukup. berbicara kan. Ya kalau sampai maaf kata ya, kalau kita seorang yang dakwah ya. Kalau bicara maaf yang kotor itu nilainya seberapa? Oh, oke. Ya kan. Saya nggak ada ngomong apa-apa, tapi dari sudut Parlin ngomongnya yang kasar, kotor. Oh, oke, gitu ya. Kamu udah kebiasaan nggak? Enggak kebiasaan. Oh, enggak. Jangan langsung berlari dulu. Oh, enggak, siapa tahu kan udah ada yang masuk di Surabaya kemarin. Ketawa deh. Sama yang soal isu perselingkuhan itu terbaik itu bukan surat kerjanya itu.
Ah ya, surat. Oh iya. Tunjukin aja tanggalnya pada tanggal berapa itu. Kalau ini kan karena dikeluarkan oleh catatan sipil. Kalau di pengadilan 22 Desember 2022. Kalau Ini saya catatan sipil silakan. mohon perlihatkan Pak ya. Nggak usah di zoom, saya perlihatkan aja di sini. Ini asli. 24 Februari 2023. Karena ada Berarti prosedurnya bulan ya. Februari tahun ini ya Pak ya. Iya, untuk dari Sudah kelar. catatan sipil. Kutipan akta perceraian dari pencatatan sipil. Iya. Berarti kan sebenarnya Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sudah 5 bulan. Udah hilang. Ya. Sudah. Karena nggak ada tindakan lagi dari sana kan. Iya. Perlawanan tidak ada, tapi sudah inkrah. Dari pengadilan kan 22 Desember nggak ada perlawanan, udah inkrah sebenarnya. Berarti kan sudah, ya istilahnya sudah apa? Udah valid kan ya? Iya. Jadi nggak ada yang putih selingkuh. Terus selingkuh dari mana? Saya selingkuh dari Ya. siapa? Ya itulah imajinasi. Ada yang berkomentar juga begitu Pak. Bapak Oh ya. berselingkuh, meninggalkan anak istri, masuk Islam hanya untuk menikah, gitu-gitu ada. Ya, saya nggak menanggapi yang gitu-gituan. Ya, baik. Karena itu masa lalu Bapak. Kalau Bapak mau klarifikasi sekarang boleh, enggak juga nggak apa-apa, itu hak Bapak. Baik. Gitu. Ya. Tapi yang jelas sudah ada surat Sudah cerai ya jelas, di sini ya. Kita by data aja kok. Kita ada data, ada bukti cukup. Kalau Ya. verifikasi dengan data udah cukup. Ya. Tinggal pihak sana tuh yang banyak berkoar-koar buktikan dengan data juga. Iya. Iya harusnya. Kan dia udah banyak berkoar nih berarti asumsi kita, opini kita dia udah punya data dong. Iya. Ya, buktikan lah. Betul. Nah, lebih baik buktikan secara kekeluargaan aja. Jangan kita Jangan. ke ranah selanjutnya, ke ranah yang hukum karena udah beda. Iya. Kalau mau secara kekeluargaan dia datang, tunjukkan bukti-buktinya, kita tabayun ya kan, Iya. kita mufakat, musyawarah. Kalau emang udah baik ya udah, toh bukan berarti Pak Re pindah agama silaturahmi terputus, bukan. Kita nggak diajarkan seperti itu. Silaturahmi tetap berjalan, tapi ya mungkin sudah beda ya. Ya itu aja kita terima perbedaan itu kan memang sudah hal yang Betul. mudah. Iya. Iya. Pasal 29 itu kan sudah mengatur kebebasan beragama. Iya. Iya. Jadi jangan karena Pak Re ini pindah agama, masuk ke Islam, mualaf, Bongkar semua belakang. dibongkar. Kalau nggak salah ada yang bilang, atau yang saya tahu, Bapak mau dilaporin ke polisi karena pindah agama. Iya. Hah? Ada videonya juga. Nah, itu Itu udahlah. Berarti, itu domestik kok. Kalau Ya. jangan kita publish. ya enggak, maksudnya berarti orang itu tidak tahu hukum. Ya tidak tahu. Kan pasal 29 Iya. Undang-Undang Dasar. Undang-undang dasar itu loh. Undang-undang yang paling tinggi. Oke, jelas. Ada lagi nggak Pak yang kira-kira mungkin pemirsa perlu ketahuin? Ini kita di sini bikin konten bukan mau gosip, bukan mau gibah, bukan. Ini saya berikan waktu kepada Pak Re untuk memberikan klarifikasi. Oh gitu. Ini buat waktu Bapak. klarifikasi ya. Iya. Ya. Pak. Ya. Kalau memang berkaitan dengan saya pribadi ya silakan serang saya. Ya kan. Jangan nembak kiri kanan. Ya kan. Seolah-olah saya dituntun untuk kembali. Ya istilahnya saya diberikan suatu diperkenalkan ya. Padahal saya sudah kenal yang di Medan. Seolah-olah saya harus bisa nanti dikenalkan dapat jabatan. Ada WA-nya. Oh, Bapak diiming-imingi jabatan. Iya, saya untuk apa? Sudah ingkrah, bukan ingkrah ya, apa namanya? Kalau udah hijrah ya udah harus berani ya. Tapi ya kayak diiming itu deh. Penawaran itu diberikan Bapak setelah Bapak sadar. Ada WA. Ada WA-nya. Oh, untuk kembali ke Medan. Iya. Maksudnya untuk jadi pendeta lagi gitu, Pak? Iya. Oh, gitu. Jadi levelnya udah naik jabatan. Naik Naik jabatan. Jadi supervisor mungkin. Kan tahu kan namanya. Kan kalau tingkatan manajemen pendeta saya nggak apa. Kepala sidang kali, masa Supervisor. biasa Pak, Ya, sama dia ribut sendiri, Pak. namanya itu kan penawaran seolah-olah kayak angin surga ya. Kita tahu sendiri kualitasnya yang ngomong. Oh gitu. Yang menawarkan ini yang Pak Parlin itu atau pihak lain, Pak? Ya pas paling karena WA-WAan kan. Oh, Pak Parlin itu yang menawarkan. Oke. Ya, kalau dia bilang dia bukan pendeta kan ditawarkan seperti itu. Udah Iya. ini aja kita tinggal tunggu aja lah kok. Iya, tinggal tunggu. 3 kali 24 menit ya. 24 jam. 3 kali 24 jam. Klarifikasi dari saudara Parlin. Rahasia besar. Marah ya. Saya tunggu klarifikasinya 3 kali 24 jam. Ajak ngomong karo dong, ajak ngomong karo dong. Orang toba. Oh, toba. Ya, ajak ngomong toba dong. Asal. Klarifikasi nanti. Orang kan yang nonton di Indonesia luas. Oh, iya. Nggak ada Nanti domain. ada subtitle susah lagi. Nanti gue buat aja subtitle ya. Kan gue juga yang selain foto. Oh iya, maksudnya lu nanti gue yang ketik nanti. Ajur. Iya.
Siapa padang gitu. Salah saya ngomongnya jadi kan. Ya sepatah dua patah kata lah. Manado sih keluar. Manado. Lu orang Manado apa orang Karo sih? Banyak yang salah. Bukti dong, buktiin bahwa lu orang Karo dong. Lupa gue ngomong jadi apa tadi. Ya buat para Parlin ya. Para Parlin Purba kami Kedengaran ya? tunggu klarifikasinya 3x24 jam. Baik langsung kepada Pak Ray atau baik di email ke Kodondi, karena yang diklarifikasi yang direaksin juga kan YouTube-nya Kodondi. Cara nggak langsung kan berkaitan juga dengan YouTube kami ya. Jadi kita tunggu komennya lah. Kita tunggu komennya. Kalau bisa kita video call sama-sama tabayun. Nanti kami rekam video call-nya, kami tayangkan supaya tidak lebih lanjut nih masalah ya. Karena bermasalah panjang-panjang kalau bisa tabayun gitu loh. Ya. Video call sama Pak Re atau sama saya? Boleh sama Pak Ray atau Pak Kodondi? Bagusnya sama Pak Re dulu. Ya, Pak Ray aja. Atau nanti conference call di Zoom. Nanti kalau Bapak ditelepon video call sama Bapak Rin, direkam Pak. Ya, itu video call sama Kodondi bertiga nggak masalah. Ya, Ya nggak masalah. Atau sama saya nggak masalah. Iya. Ya. Nanti Jadi kalau kalau nggak bisa ngebuktiin, ya itu tinggal gimana dari ke hati nurani Pak Ray, apakah mantan temannya itu mau dipolisikan atau mau diikhlaskan pelakuannya juga nggak masalah kan, itu kan tergantung kebesaran hati Pak Ray nanti. Ya, kalau saya sih hanya bisa alurnya aja. Kalau nanti keputusan tetap di Pak Ray. Karena saya nggak bisa memaksakan juga, dilaporin aja saya nggak bisa maksain. Tetap Pak Ray nanti yang memutuskan. Ya, Nanti baik. itu kebesaran hati Pak Ray aja. Karena juga mengingat Pak Ray ini kan teman juga dulu. Hubungannya udah lama kan ya Pak ya? Iya. Nggak sebentar. Betul. Mungkin ini karena ada emosi sesaat aja akhirnya Iya, bertindak yang iya, di luar garis lah, di luar jalur. Ya mudah-mudahan dengan video ini Pak Parlin menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Pak Ray. Siap. Ya nanti juga ya sama Pak Parlin juga mungkin tahulah siapa juga pihak-pihak lain yang telah Pak Parlin kita bilang ganggu ya, kita Pak Parlin ganggu ya. Iya. Ya itu juga Pak Parlin tahu. Kami tunggu nanti juga klarifikasi dari pihak tersebut. Untuk apabila Pak Parlin minta maaf atau belum, kami tunggu juga dari pihak lain yang di luar Pak Ray, karena ada juga pihak-pihak lain yang diganggu. Betul. Nah, Pak Parlin yang tahu lah itu, nggak perlu kami sebutkan di sini, karena nanti akan melebar. Ya. Jadi Pak Parlin udah tahu, udah hafal, silakan lakukan klarifikasi 3x24 jam, dihitung dari sekarang. mana jamnya? Sekarang udah, ini kan jam. Ya lo pasti lihat jam lah. Jam 3. Iya, tapi ini ditayangin kapan kok? Nggak live kan? Enggak. Ya berarti ntar pasti tayangin. Oh, pas saya. Iya, Iya. ya udah. Oke. Oke. Udah lagi cukup Pak, gitu aja. Ya, itu yang mengganggu lah. Itu aja ya, Manggu ya. Berapa tahun Pak kenal dengan Pak Parlin itu? Ya kalau hitungan tahun tuh ya nggak bisa diingat ya. Kalau Kira-kira bilangan 10 tahun lebih? 10 tahun bisa dihitung. 10 tahun lebih? Karena kan 2011 kan saya ijazahnya. Saya kalau nggak salah pernah dengar, Udah, ganggu doang. Kenapa? pernah dengar apa? Bapak dikasih uang untuk DP motor atau gimana? Iya, 500.000. Oh, 500.000. Ya kalau memang mau diminta lagi, saya kembalikan 500.000. Oh gitu. Ya nanti kalau dia hubungin Bapak ya, Iya, mudah. tanya aja Pak kalau mau dikembaliin. Mau bilang yang aja. mana lah. Iya. Selain itu, Yang 20-ribu juga boleh kalau mau dihitung Oh 20.000. untuk kos bensin. Ya udah kalau Oh, dihitung oke. silahkan.